sebenarnya tidak benar-benar yakin sedang membunuh Nabi Isa alaihi salam. Apa yang saya sampaikan akan kita buktikan nanti, baik dalam fakta sejarah, bukan dari tangan-tangan orang Islam saja. Kita akan menampakkan fakta-fakta sejarah juga dari kalangan kekristenan, dari kalangan Yahudi, bahwa penyalipan ini benar-benar meragukan siapa yang sebenarnya disalib. Penyalipannya ada, kejadian penyalipan itu ada, tapi siapakah sosok yang disalib, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Sehingga pada muqaddimah, ya, awalan dari saya sampaikan tadi, ketika Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyampaikan, inna tawaturan nasara yantahi ila aqwamin qalilin, bahwa sanad atau kemutawatiran kabar tentang tersalibnya Yesus atau tersalibnya Nabi Isa itu hanya sampai kepada orang-orang yang sedikit, yang bisa jadi mereka berbohong dalam mengabarkannya. Nanti kita akan buktikan bahwa tawaturan nasara, kemutawatiran kabar itu dari kalangan orang Nasrani sendiri masih banyak simpang siur, saudara. Masih banyak sekali yang simpang siur. Dan bahkan di dalam kitab-kitab orang Yahudi juga termaktub, tertulis, terkonsumsi oleh masyarakat di saat itu bahwa yang tersalib apakah Isa, apakah bukan. Karena kalau kita lihat, Nabi Isa tidak banyak kenal masyarakat. Yesus tidak banyak kenal masyarakat. Dia tidak sering keliling kota, keluar kota tidak sering. Dan dia hanya terkenal nama dan ajarannya, tapi orang-orang nggak tahu sama orangnya. Masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa mana orangnya. Sampai orang Romawi sendiri minta bantuan Yudas untuk memberitahu yang mana yang bernama Yesus. Bayangkan. Orang yang akan mengeksekusi sendiri masih minta tolong sama Yudas mana orang yang bernama Yesus. Jadi sebenarnya orang-orang nggak tahu sama wajahnya yang mana, oknumnya yang mana nggak tahu. Makanya nanti kita akan buktikan bahwa Islamlah yang sebenarnya benar-benar memuliakan sosok Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tanpa menuhankannya. Mungkin sekian muqaddimah dari saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik, ada satu poin yang ingin saya garis bawahi ya, bahwa ada kata-kata mereka betul-betul tidak yakin. Nah, sebenarnya modal umat muslim ketika membahas tentang penyaliban ini kan hanya satu ayat itu, surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena perkataan-perkataan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Nah, di sini kan kata kuncinya kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya kan? Nah, kemudian yang menjadi titik poin yang disampaikan oleh Gus Wapi tadi, mereka tidak betul-betul yakin. Nah, ini yang saya bilang merupakan fitnah yang keji yang dipercayai oleh umat Islam, tetapi sayang seribu sayang, balik ke orang Islam itu sendiri, Gus. Kalau orang Kristen ditanya tentang penyaliban, tidak ada yang ragu-ragu. Justru yang ragu-ragu itu adalah Al-Quran dan Allah sendiri dan umat muslim. Apa buktinya bahwa Allah dan umat muslim dan Al-Quran ragu-ragu tentang penyaliban itu? Contoh, apakah benar ada penyaliban? Umat muslim akan menjawab, ya. Lalu siapakah yang disalib? Disitulah umat muslim akan berputar-putar. Sebenarnya ini sama seperti membantah sebuah fakta. Ketika Anda membantah sebuah fakta, pastilah Anda akan sakit sendiri. Contoh. Semua orang Indonesia tahu bahwa Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Semua orang tahu. Tercatat dalam sejarah, disaksikan oleh para saksi mata.
Semua orang tahu. Lalu muncul orang dari Arab 700 tahun kemudian setelah peristiwa proklamasi, muncul orang dari Arab berkata, sesungguhnya Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Mereka sungguh ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu? Kalau begitu tanya balik. Oke, jika kamu mengatakan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno, lalu siapa? Sesungguhnya itu bukan urusan kami. Loh. Jika Anda ingin membantah sesuatu, harusnya Anda memberikan kejelasan. Masa bantahan tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Makanya saya bilang, saudara-saudara, fitnah yang diucapkan bahwa mereka ragu-ragu sesungguhnya balik kepada umat muslim sendiri dengan bukti bahwa ketika umat muslim ditanya, siapakah yang disalibkan wahai umat muslim? Pastilah umat muslim satu ngomong Yudas, satu ngomong Simon dari Kirene, satu ngomong ini, satu ngomong itu. Tidak ada. Dan rujukannya bukanlah Al-Quran. Bukan Al-Quran rujukannya. Ya kan? Padahal Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang seribu sayang, sulit itu dipercaya. Coba ditanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, siapakah yang disalibkan kalau bukan Nabi Isa? Quran akan membisu. Makanya, Gus, ya, kalau kita punya akal sehat, punya logika yang sehat, mustahil kita mempercayai dengan narasi-narasi Al-Quran. Iya kan? Bagaimana mungkin Anda ingin membantah tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas? Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Ya pokoknya bukan. Loh. Masa bantahan seperti itu? Kalau membantah itu harus jelas. Ya, lagi pula banyak logika-logika kacau di situ. Ya kan? Yang disalibkan siapa? Kenapa orang bersalah jadi ditumbalkan untuk menggantikan Aisyah? Ya, apa bapak ibunya nggak nyariin? Apa istrinya tidak nyariin kalau dia sudah punya istri? Siapa yang disalibkan ini? Itulah misteri yang sampai sekarang tidak ketemu. Ya kan? Yang bahkan Al-Quran sendiri membisu, tiada mampu dan tiada sanggup memberikan jawaban. Maka mereka, saya katakan, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Terima kasih teman-teman yang kasih support. Terima kasih. Silakan Gus Papi tanggapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya harap nanti ya Mas Edis bisa menyampaikan data ya. Bukan hanya framing semata untuk memuaskan semua mata tanpa ada dalil yang dibaca. Jadi begini Mas Edis ya. Justru ya, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran secara tegas Mas Edis mengatakan tidak terbunuh. Lalu Mas Edis bilang nih, lalu siapa yang dibunuh? Siapa yang disalibkan? Para ulama dalam meneliti sebuah penyalipan para sejarah, ternyata salah satu pendapat yang kuat adalah yang dibunuh adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan Yudas Iskariot. Nah, apa yang saya sampaikan ternyata termaktub di dalam kitab suci Anda. Bahkan tidak semua Kristen teman-teman, kitab suci mereka ternyata sepakat bahwa Yesus yang disalib. Gak semuanya. Kita buktikan ya. Ini bukti pertama. Bantah pakai data ya. Bantah pakai data. Jangan cuma ngomong-ngomong aja ya. Ada datanya Mas gitu. Ya. Ini ada sebuah buku Mas ya. Bukan karya Islam ini. Ini karya orang yang jauh ilmunya di atas Mas Edis ini. Ada buku namanya Menguak Injil-Injil Rahasia.
yang ditulis oleh Desi Ramadhani SJ. Orang Kristen ini. Coba kita lihat pendidikan beliau. Ya, pendidikan dia Dewan Tafsir Kitab Suci, ya, di salah satu fakultas yang tinggi, yaitu Teologi Universitas Kekristenan. Bayangkan, jauh kalau Mas Edis dibandingkan ini, ya jauh lah. Mas Edis kan kelas TikTok, kalau ini kan kelas profesor ini. Dia menulis buku tentang menguat Injil-Injil yang dirahasiakan. Ya, kenapa kok dirahasiakan, Mas Edis? Kenapa? Apa kata dia di dalam penemuannya? Ya, pada halaman 78 sampai 79, dia menampilkan tentang yang namanya Injil Basilides. Ini salah satu contoh bahwa ternyata Kristen pun tidak sepakat, saudara. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian pada abad 117 sampai 138 Masehi. Berarti abad kedua, bayangkan nih. Abad kedua, saudara. Sampean Anda kalau punya data yang lebih tua dari ini, saya katakan jempol. Nah, apa menurutnya? Ternyata di sini dikatakan Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah derita di salib. Jediar. Ayo, ternyata benar kata Al-Quran bahwa tidak semua Kristen mereka sedang ragu siapa yang sedang dibunuh. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyalipan, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Bayangkan, ini menurut kitab mereka sendiri, saudara. Menurut kitab mereka sendiri. Bahwa ternyata Al-Quran ketika mengatakan tidak semua mereka sepakat, mereka sedang ragu sebenarnya siapa yang disalib. Lalu apakah ketika Yesus menyerahkan salibnya ke Simon, ini tidak ilmiah? Oh, ilmiah. Yang mengatakan ilmiah siapa? Bible sendiri. Kita buka ya. Di sini contohnya. Kita buka di bab tentang Matius 17 nomor 2. Ya. Matius 17 nomor 2, saudara. Ini jawab pakai data ya. Nanti ya. Jangan cuma framing-framing aja bisanya. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa, bayangkan. Wajar pendapat Basilides mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dia punya kekuatan berubah rupa. Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Bukan hanya di Matius. Narasi ini juga diulangi oleh Markus 9 nomor 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus berubah Baik, rupa. waktu sudah habis, Gus Wapi. Kita dengarkan ya jawaban. Baik, saya tanggapi ya. Ya, pertama lagi-lagi kita kecewa ya dengan Gus Wafi ya. Sayang, seribu sayang ini Gus Wafi. Kita harap nih Gus Wafi memberikan jawaban dari kitab yang maha sempurna. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, yang dikutip malah buku karangan-karangan. Ini bagaimana ini Gus Wafi? Saya Kristen, Anda Islam. Yang menjadi otoritas di dalam kekristenan, iman kekristenan, itu Bible. The Holy Bible. Bukan buku karangan orang. Ini bagaimana Gus Wafi? Yang menjadi otoritas di dalam agama Islam itu Al-Quran. Bagaimana mungkin kitab yang menjadi otoritas tidak dipakai di sini? Gitu loh. Menurut Al-Quran ya, mereka ragu-ragu yang disalibkan itu bukan Isa. Al-Quran tidak memberikan jawaban siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Tadi Uswapi mengatakan, menurut pendapat ulama yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Tapi
Mengutip lagi di buku lain, yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Yang mana? Yudas Iskariot sama Simon dari Kirene itu beda. Yudas Iskariot itu salah satu murid bendahara, yang menjadi bendahara, yang menjadi pengkhianat karena dia mencuri. Dia itu seorang pencuri. Ya kan? Dia sering menggelapkan uang pelayanan itu. Ya kan? Karena memang motivasinya Yudas ini itu memang sudah lain. Sekalipun nanti di akhir ayatnya dia mengalami penyesalan. Nah, kemudian Simon dari Kirene itu yang membantu Yesus mengangkat salib itu karena tidak kuat. Ada seseorang yang pulang karena waktu itu kan hari raya besar Paskah. Jadi semua orang pulang. Dari perantauan, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang, termasuk Simon dari Kirene, dia orang Mesir itu, pulang dia ke Israel untuk merayakan Paskah. Nah, dia disuruh membantu mengangkat salib, bukan dia jadi disuruh makan. Aduh. Ini gimana Gus Wapi ini yang sangat disayangkan, bagaimana mungkin orang Islam malah lebih ngerti Al-Quran ketimbang Al-Quran itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang keraguan-raguan, begini Gus Wapi. Menurut Zakir Naik nih, ulama kalian, dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu benar-benar naik. Ini pendapat ini dianut oleh Zakir Naik, terus Gus Mendem, tahu kan Gus Mendem ya? Subandi T. Sukaco, ya kan? Ini langsung para apologet kalian aja ini yang saya ngomong. Isa itu benar-benar naik di atas kayu salib, ya kan? Tetapi dilihat orang, nampaknya dia mati, nampaknya. Tetapi aslinya dia tidak meninggal. Nah, ketika diturunkan dari kayu salib, ternyata dia itu hanya mati suri. Nah, sedangkan menurut yang lain, Islam yang lain, ya kan, yang disalibkan itu orang lain menggantikan Isa. Jadi sesungguhnya Gus Wapi, yang ragu-ragu itu umat muslim sendiri. Makanya saya bilang, ini merupakan fitnah kelas kacangan. Gitu loh. Tapi sayang kalian percaya gitu loh. Tahu nggak fitnah kelas kacangan itu gimana? Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Ada orang bilang, tapi orang dari Arab yang ngomong, 700 tahun setelah peristiwa. Bilang begini, Presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Nah, terus mereka percaya. Gitu loh. Coba Gus Wapi, sekarang begini. Kalau menurut Al-Quran sendiri, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Karena itu penting. Karena Anda mengatakan Isa tidak disalib. Tadi kan kita anggap sama lah ini. Kita anggap sama Isa dengan Yesus. Nah, terus kalau Yesus tidak disalib, terus siapa dong yang disalib? Apa sulitnya bagi Allah membongkar apa yang benar? Apa sulitnya bagi Allah? Yang disalib itu namanya ini, sesungguhnya ini, kejadiannya begini. Tapi Allah tidak menjelaskan, karena sesungguhnya dia pun bingung. Terima kasih teman-teman. Silakan Gus Wapi. Makin berat ini saudara-saudara ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya. Kita hanya mendengarkan framingannya dia, guys ya. Kita menampakkan data yang mendukung. Jadi begini, saya ajari cara diskusi Mas Edis ya. Meskipun Anda 13 tahun mempelajari Al-Quran, sepertinya Anda tidak naik-naik levelnya ini. Gini loh Mas Edis. Dalam perdiskusian, ketika ada sebuah kitab suci yang menarasikan sesuatu, contoh Isa gak disalib. Lalu ada kitab suci dari agama lain mendukung. Ini keren namanya Mas Edis. Gitu loh. Justru ketika sebuah kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi tidak ada dari kalangan kitab orang lain yang mendukung. Ini gabrul ngarang cerita namanya ini. Gitu loh. Paham tidak? Ada satu kitab suci mengatakan Yesus disalib. Tapi nggak ada satupun kitab suci agama lain yang mendukung. Ini namanya ngarang cerita, dongeng, gitu loh.
Tapi ketika ada Al-Quran misalnya mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ternyata Injil Basilides mendukung, ternyata kitab Yahudi mendukung. Sekarang saya tanya Mas Edis, Sanhedrin, ya, panggilan agung dalam Keyahudian, tampilkan kepada saya satu saja hukum tentang tersalibnya orang yang mulia dalam Keyahudian. Kalau ada, saya akan berpendapat bahwa Yesus ternyata disalib. Buktikan kepada saya, ya, dalam literasi Yahudi, sekelas Sanhedrin loh, ya, sekelas Sanhedrin, waktu itu ingin menyalibkan Nabi Isa. Ini kan cerita ngarang namanya. Kenapa saya katakan ngarang? Tidak ada hukum salib dalam literasi Yahudian. Coba sampai buka Tanakh, Talmud, dan kitab-kitab yang lain dalam literasi Yahudi. Pernah nggak mereka menghukum seseorang dengan cara disalib, misalnya? Pernah nggak? Nah, itu namanya diskusi. Tapi jawab ya nanti ya. Jawab. Saya minta mungkin sampai tahu dalam literasi Keyahudian, Talmud kah, Tanakh kah, bahwa mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus. Kalau nggak ada, berarti kitab Anda ngarang, saudara. Ngarang berarti. Tampilkan datanya kepada saya. Kenapa? Kalau ada kitab suci mengatakan tersalib, nggak ada kitab suci yang lain mendukung, itu namanya ngarang. Tapi kalau ada kitab suci mengatakan tidak tersalib, dibuktikan oleh kitab suci yang lain yang beda agama, itu keren namanya, saudara. Allah tidak perlu menjelaskan itu. Kenapa? Gak penting. Kenapa saya katakan gak penting? Quran dan Bible itu berbeda. Quran itu singkat, padat, jelas, benar. Bukan kitab sejarah. Ngapain? Karena Allah ketika menceritakan surah An-Nisa ayat 157, tujuannya Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan telah tercatat dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Cerita para rasul terdahulu seperti Nabi Isa waktu disalib dan ternyata dia tidak disalib, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ada di Al-Quran tujuannya. Kenapa gak disebutkan semua? Lah, Bible perjanjian baru ya, jangan nyomot-nyomot kitab Yahudi. Kalau memang Yahudi tidak mengakui, tidak bisa Anda menampilkan. Ada nggak kitab suci agama lain yang membenarkan tentang adanya hukum salib di dalam literasi Yahudian? Saya tunggu ya data itu ya. Apakah di Talmud ada misalnya, atau di dalam Sefer atau Safarul Khuruj, Safarut Takwin, di dalam kitab-kitab Musa, Torah, adakah mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus pada 2000 tahun yang lalu? Kalau nggak punya data, ya, kalau nggak punya data, cuma framingan, berarti Anda 13 tahun belajar menjadi seorang pendebat jauh-jauh sampai ke Amerika, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya berarti. Ya, kalau cuma framingan, siapa yang tidak bisa? Kehebatan sebuah diskusi ketika pendapatnya didukung oleh orang yang tak sama imannya dengannya. Itu keren namanya. Keren. Makanya Al-Quran untuk menyebutkan siapa yang disalib, karena tujuan Quran meneguhkan hati Nabi Muhammad, bukan sedang menceritakan kitab sejarah. Kalau Bible kan tidak, menjelaskan sejarah tapi sejarahnya diragukan. Itu lebih bahaya, saudara. Itu lebih bahaya. Coba jawab pertanyaan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Iya. Ya, saya maklumi lah ya, karena Gus Wapi ini memang debat terbaru ya, bisa dikatakan baru anak kemarin sore lah. Gini loh Gus Wapi, betul yang Anda katakan bahwa di dalam hukum Yahudi nggak ada hukum penyaliban, itu nggak ada. Yang ada itu dirajam ada, hukum mati ada. Tapi masalahnya Anda tidak mengerti konteks sejarah. Gini loh, waktu itu Israel itu bukan negara yang merdeka. Mereka bisa menerapkan hukum-hukum mereka, enggak. Israel itu di bawah penjajahan. Hukum yang berlaku, raja yang hukum yang ada itu bukan hukum Israel, bukan hukum orang Yahudi. Aduh. Nih, saya bacakan ya. Kita ke
Matius pasal yang ke-26. Ke-26 saya bacakan ya. Nih. Bagian yang terakhir ya. Nih, di sini saya katakan nih. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-59 ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama memberi kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di hadapan di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, apakah Sanhedrin atau sidang mahkamah agama Yahudi berhak menjatuhkan hukuman mati? Nggak berhak, orang mereka di bawah penjajahan kok. Seandainya mereka tidak di bawah penjajahan, maka mereka akan melaksanakan hukum rajam. Tapi apa? Baca pasal berikutnya. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nih, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pasal ke-27. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, dibaca, ya, jadi yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu adalah pemerintahan penjajahan. Pilatus, makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu loh. Betul yang Gus Wapi katakan bahwa menurut hukum Yahudi nggak ada penyaliban, betul. Tapi masalahnya kan negara Israel pada waktu itu di bawah penjajahan. Sama kayak negara kita waktu dijajah Belanda, hukum-hukum wilayah nggak ada, yang dipakai hukum Belanda. Gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa main hakim sendiri. Karena ada pemerintah penjajah yang punya otoritas di situ. Nah, makanya kalau kita bicara Bible, kita bicara sejarah. Tapi kalau kita bicara Quran, kita bicara mimpi. Kita bicara mimpi dan hayalan. Contoh nih. 700 tahun setelah peristiwa, muncul Muhammad di Arab. Di Arab munculnya, bukan di Israel. Ngomong, sesungguhnya mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan. Loh, masa sih pesan dari Allah setelah 700 tahun peristiwa ini tersembunyi, dipercayai oleh banyak orang. 700 tahun lamanya, masa bikin jawaban hanya kayak begitu? Seharusnya Allah itu memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi namanya ini, peristiwanya begini, ceritanya begini. Itu baru Maha Tahu. Kalau begini namanya bukan Maha Tahu, Maha ragu-ragu. Coba, menurut Al-Quran, siapa yang disalibkan menggantikan Isa? Siapa? Nggak jelas. Gimana sih? Melainkan yang diserupakan. Diserupakan gimana? Aduh, berat saudara-saudara. Aduh. Iya, silakan. Berat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan yang belum tersentuh sama sekali oleh Mas Edis. 1, apakah Mas Edis memiliki data yang lebih tua daripada Injil Basilides yang mengatakan bahwa Yesus tersalib? Ternyata tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu tidak terjawab, guys.
Ya kalau cuma Bible saja yang ngomong, itu namanya kisah yang dibenarkan diri sendiri, saudara. Yang hebat itu, kalau ada sebuah kitab suci menarasikan sesuatu, didukung oleh kitab suci yang lain padahal beda agama. Wah, itu keren. Ada nggak yang lebih tua dari Injil Basilides? Yang menyalahkan tentang hal tersebut, yang membenarkan tentang sejarah tersebut? Nggak ada. Nggak ada punya data dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Mas Edis sudah membenarkan bahwa dalam Yahudi tidak ada hukum rajam. Dia selamat datang di kebenaran, saudara. Salib. Tidak ada hukum salib, ya. Dan katanya Mas Edis ini, karena itu kepemerintahan Romawi katanya. Coba kita baca ya. Makanya baca Bible itu sampai hatam, Mas Edis. Baca Bible itu sampai hatam. Kalau bisa nanti Ramadan, Mas Edis itu ikut sholat taraweh. Setelah taraweh, hataman Bible gitu loh. Ini ya, kita bacakan ya. Kenapa Yesus itu sebenarnya ingin disalib? Ingin dibunuh. Alasannya kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 11, 45-43. Itu kan maksud bahwa Yesus ingin dibunuh. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini ya, imam-imam kepala Yahudi ini, ya, dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Wah, resah nih. Orang Yahudi resah karena Yesus banyak membuat mukjizat-mukjizat. Mereka melaporkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung, saudara. Lalu Anda mengatakan itu tidak ada urusannya dengan Yahudi? Berarti Anda belum hatam membaca Bible. Lalu tidak ada tangan-tangan Yahudi? Oh, berarti Anda belum selesai membaca Bible. Ketika orang Yahudi resah karena Yesus banyak melakukan mukjizat, ingat, mukjizat itu untuk para nabi, bukan Tuhan, saudara. Tuhan tidak bermukjizat. Yang bermukjizat adalah nabi, rasul. Ini Yesus bermukjizat, orang Yahudi resah. Kemudian, apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Wah, resah nih, takut orang Yahudi. Kalau sampai orang-orang percaya sama Yesus, maka Roma akan merampas bangsa kita. Itu semua rencana Yahudi. Semuanya kaki tangan Yahudi, saudara. Kemudian, di sini, apabila kita biarkan dia, sudah ya. Tetapi, seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bayangkan, yang pertama kali mengusulkan pembunuhan tentang Yesus adalah orang Yahudi, saudara. Yahudi. Sampai ya, orang Yahudi bersekongkol dengan orang Farisi untuk ingin melanjutkan pembunuhan tersebut. Lalu Anda mengatakan ini tidak ada kaitannya sama Yahudi? Anda belum selesai membaca Bible Anda. Anda belum paham mengenai latar belakang pembunuhannya. Kenapa? Karena kalau kita baca nih ya, kalau kita lihat, karena orang-orang Yahudi sudah resah kepada Yesus, ya, lalu bersekongkol dengan orang Farisi maupun Saduki, maka di dalam Matius dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini semua adalah rencana Yahudi dalam pembunuhan tersebut. Jadi lucu, ternyata ada penyalipan. Sedangkan hukum Yahudi telah Anda benarkan, tidak pernah ada hukum salib dalam Yahudi. Gimana? Apakah berarti dia dirajam atau disalib? Mari dijawab, Mas Edis. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya, jadi sayang sekali tidak disentuh oleh Gus Wafi ya, bagaimana statement Al-Quran ya, fitnah-fitnah yang diajukan Al-Quran, fitnah-fitnah kelas murahan tetapi dipercaya oleh umat. Tidak
Tidak disenggol sama sekali. Padahal saya tadi tidak mengatakan bahwa rencana pembunuhan Yesus itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Memang imam-imam kepala orang-orang Yahudi, maksudnya di situ merujuk kepada ahli-ahli agama, ya, orang-orang Farisi, ya. Memang mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, betul. Tetapi apakah bisa mereka mengeksekusinya? Tidak bisa. Karena mereka itu yang menjalankan pemerintah itu bukan mereka. Gimana sih Gus Wafi ini? Yang menjalankan roda pemerintahan, pengadilan dan lain sebagainya itu pemerintah penjajah. Makanya setelah mereka bermufakat, dibawalah ke Pilatus. Dibawa ke Pilatus, lalu mereka membawa saksi-saksi dusta dengan mengatakan bahwa Yesus ini seorang raja dan ingin melakukan pemberontakan. Tetapi walaupun begitu Yesus diam, dia tidak menjawab apa-apa. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Makanya dia ambil air, cuci tangan dia. Aku tidak bersalah atas dosa orang ini. Serahkan kepada kalian, salibkan dia menurut kemauan kalian. Itu. Jadi yang mengeksekusi itu para prajurit Romawi. Mana ada orang Yahudi bisa melaksanakan hukuman mati, orang mereka dijajah, gimana sih? Contoh nih, negara kita kalau merdeka, yang melaksanakan hukuman siapa? Polisi, jaksa, hakim. Itu kalau merdeka. Tapi kalau lagi dijajah negara lain, nggak bisa. Yang menjalankan pemerintahan itu pemerintah penjajah. Gimana Gus Wapi ini nggak nyambung-nyambung juga? Nah, kenapa imam-imam kepala, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka begitu tidak senangnya dengan Yesus? Pertama, ada banyak alasan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat, ya kan? Terus sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu mereka itu takut kehilangan pengikut. Karena apa? Karena Yesus berbicara tidak seperti ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi. Karena Yesus mengajar begitu berwibawa. Banyak orang percaya kepadanya. Yesus melakukan mukjizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus mengkritik ahli-ahli agama, orang-orang Farisi yang kerjanya cuma duit. Itu yang dilakukan Yesus. Bagaimana mereka merombak bait Allah, bait tempat kudus menjadi tempat jualan. Dijadikan bisnis semua sama ahli-ahli agama. Itu yang ingin dihajar, yang ingin dihapuskan oleh Yesus. Ingin mengembalikan hukum itu. Makanya mereka marah, mereka tidak senang. Karena apa? Karena orang-orang ahli-ahli ulama, ahli-ahli Farisi, bisnis mereka, duit semua. Ya, mereka itu hamba uang semua. Para penjahat semua mereka itu. Nah, lalu karena mereka kan khawatir itu. Banyak narasi dalam Bible dikatakan, bagaimana ini pengikut kita nih? Mereka nanti kalau percaya semua kepada mereka gimana? Terus kalau mereka percaya kalau Yesus itu raja, terus dia mengadakan pemberontakan gimana? Khawatir mereka. Makanya dibaca dulu Gus Wapi, Injil itu dibaca dulu, baru terjun ke dunia diskusi. Sekarang gini aja dah, saya minta satu alasan. Coba, menurut Al-Quran, apa sebab musababnya Isa ingin disalibkan atau ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Apa penyebabnya mereka ingin menyalibkan Isa? Ya kan? Nah, kemudian dikatakan mereka tidak berhasil membunuh Isa. Coba jelaskan menurut Al-Quran, siapa kalau begitu yang digantikan untuk menyalibkan Isa? Menurut Al-Quran, jangan menurut ini. Makanya kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Kalian nggak percaya bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Katanya penyempurna. Masa sempurna tapi nggak bisa menjelaskan? Itu namanya bukan sempurna, tapi semprulna. Bukan sempurna namanya. Ketika Anda katakan Quran kitab sempurna, tapi Anda tidak mampu menjelaskan siapa yang disalibkan menggantikan Isa, ganti kata sempurna itu menjadi kitab yang semprulna. Ya, seperti itu. Coba fokus ke situ Gus Wapi. Yuk, silakan.
Berat, saudara-saudara, berat. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menampilkan sebuah data, guys. Ya. Dia selalu menuntut data, padahal dari awal ada beberapa data yang sudah saya ungkapkan, yang sudah saya tampilkan, ya. Data sudah saya tampilkan. Ternyata Mas Edis alasannya tetap saja. Data sudah ada di dalam kepalanya, makanya songgoknya sampai berwarna merah itu. Sudah panas datanya itu. Kenapa? Karena begini Mas Edis, ya. Kalau ngomong tanpa data itu susah. Itu kan tafsiran Anda itu. Itu penjelasan tafsir Anda itu. Sedangkan saya dari tadi membaca ayat. Ya, membaca tentang penulis-penulis terkenal dari kalangan kekristenan. Lengkap referensi saya. Referensi Anda mana? Ada di otak. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai penafsir berarti. Keren kali kan gitu. Padahal tidak punya jabatan apa-apa. Tidak punya titel apa-apa. Lalu mengait-ngaitkan dengan siapa tadi itu? Gus Mendem lah. Apa siapa itu namanya itu? Pendebat dari India itu. Lupa saya namanya. Zakir Naik. Itu bukan ulama. Zakir Naik itu bukan ulama itu. Itu bukan ulama. Ulama tidak seperti itu kelasnya. Gitu loh. Ulama itu harus paham ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu balaghah, ilmu nahwu shorof. Itu bukan ulama. Jadi yang saya kutip adalah para profesor doktor, yang dia kutip adalah pikiran sendiri. Kan gitu. Ini perbandingan kita data ya. Lalu Anda mengatakan, kenapa sih Nabi Isa itu kok sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Bukan disalibkan ya. Karena ternyata Al-Quran menarasikan tidak disalib, tidak dibunuh. Semua, ini ya, ingat ya. Semua para nabi yang diutus oleh Allah ketika menyampaikan tauhid, agama Allah, maka semuanya akan dibunuh, akan dikejar oleh bangsa-bangsanya. Karena mereka tidak terima. Dan itu termaktub kok di dalam Bible. Bukan hanya Yesus kok yang ingin dibunuh. Bahkan putra dari Zakaria yang bernama Yahya. Kalau kata kitab Anda Yohanes. Apakah kemudian dia baik-baik saja? Ya tidak dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan kejadian Baal Peor yang tertulis dalam kitab Anda. Semua nabi, ya, semua nabi itu ketika menyampaikan sebuah mukjizat kebenaran, Nabi Musa yang dikejar Fir'aun akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebab apa? Sebab menyatakan tauhid, ajaran Allah. Semuanya seperti itu. Ayatnya. Pertanyaan receh itu sebenarnya. Pertanyaan receh. Ayatnya makanya ketika ada. Nabi Isa mengatakan, loh, kok mulai mutus-mutus omongan. Ini sudah panas, ini berat ini ya, berat ini. Aduh, saya kalau ngomong itu sudah berat memang ya. Sudah mulai motong-motong omongan ini guys. Sudah mulai tidak kondusif ini guys. Sabar Mas, sabar. Santai gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran ya, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Nabi Isa menyampaikan tauhid. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan, apakah engkau pernah mengaku bahwa dirimu Tuhan? Di dalam Al-Quran, oh tidak ya Allah, saya tidak pernah mengakui diri saya sebagai Tuhan. Nah, itu sudah ada semua. Ayatnya ada Mas Edis. Yang saya tanya dari tadi, data di luar Bible yang mendukung Anda mana, Mas Edis? Sehingga para ulama ketika meneliti tentang penyalipan di dalam Quran ya, bukan di dalam Bible. Ini saya sampaikan datanya ya. Ini para ulama ketika menyampaikan ini ya tentang di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi melacak tentang pembunuhan Nabi Isa pada surah An-Nisa ayat 157. Nah, ini nih. Inna tawaturon nasoro yantahi ila aqwamin qalilin la yab'udu ittifaquhum alal kadhibi. Ternyata orang Nasrani sendiri tidak punya sanad tentang penyalipan tersebut. Mereka itu bisa jadi berbohong. Kenapa? Karena sampai detik ini bahkan di dalam kitab-kitab Anda sendiri banyak tentang pembunuhan-pembunuhan yang gak masuk akal. Contoh ya, saya kasih pertanyaan Mas Edis ya. Saya tanya kepada Anda sekarang.
Yudas itu yang benar pembunuhannya digantung atau tercerai-berai perutnya? Atau dia jatuh sendiri? Coba jelaskan kematian Yudas. Kenapa hilang cerita Yudas sebagian? Oke. Akhirnya menang kita poinnya. Setelah dari tadi kita babak belum terus dibikin penggemarnya si Gus Wadi. Ya, udah pusing dia. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Sayang seribu sayang nih, sayang seribu sayang. Tadi Gus Wapi saya tanya, apa sih alasan bahwa Isa itu hendak dibunuh? Tapi jawabannya nggak ada dikutip dari ayat Quran. Ini bagaimana Gus Wapi? Masa jawabannya nggak ada di Quran? Jawabannya bahwa Musa dikejar-kejar Firaun, nabi-nabi memberitakan tauhid. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Bahwa Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Wahyudi karena ia ingin memberitakan tauhid. Mana? Kagak ada ayatnya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita ini seperti membaca buku yang halamannya hilang-hilang. Iya. Ketika saya itu 1 bulan mengkatamkan Al-Quran itu lamanya 1 bulan. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Waktu saya baca, tapi banyak kan Muslim kan kalau baca Quran nggak pernah baca Bible dulu, jadi nggak pernah tahu. Jadi lompat-lompat, ya kan? Yang ini tiba-tiba lompat ke sini, nggak teratur. Aninya ngacak gitu loh, ngacak. Makanya begini, ketika ditanya, Muslim, apakah kamu percaya kitabmu adalah kitab yang sempurna? Iya, bahkan menjadi batu ujian. Masa kitab yang sempurna tidak mampu menjelaskan? Itu loh masalahnya. Sempurnanya di mana? Coba dong jelaskan pakai Al-Quran. Pakai karangan lagi. Menurut ini. Menurut tafsir ini. Entah apalah dia omongin Gus Wapi ini. Tafsir begini. Mereka itu adalah berdusta begini. Loh. Itu Al-Quran. Sangat disayangkan ya, wahai kaum muslimin. Kalian percaya kepada orang yang cuman menebarkan fitnah seperti itu. Kenapa saya katakan menebarkan fitnah? Bahwa mereka ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Yang ragu-ragu itu justru Al-Quran. Coba tanya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Katanya Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran ditanya, wahai Al-Quran Nur Karim, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Nggak tahu. Hanya saya. Berarti kok tanya saya, ini gimana ini? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu kok nggak tahu? Di mana kesempurnaannya? Gitu loh. Nah, kemudian tadi Gus Wapi bilang saya nggak pakai data. Oh, saya pakai data Gus Wapi. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 29. Kenapa kita tidak buka-buka lagi Karena nggak ada waktu. Kita kan cuma dikasih 5 menit. Makanya saya pakai waktu. Nih, misalnya nih. Matius 7 ayat 29 nih ya. Sebelum 29 kita baca dulu 28-nya nih. Nih ya, nih. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya, ini takjublah orang-orang banyak itu mendengar perkataannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi orang-orang itu lari mereka dari pemuka agama mereka, lari ke Yesus. Karena apa? Karena Yesus ini beda ini. Nah, dan mereka sudah mengakui bahwa Mesias sudah datang. Nah, ketika Mesias sudah datang, kelimpungan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama. Tapi namanya rakyat biasa ya, ikut-ikutan. Ya, terkadang kemarin mereka gini, tapi setelah dihasut oleh imam-imam kepala, ya, dan mereka jadi ikut-ikut ke sana sama.
Sama itu keadaannya di Indonesia juga begitu. Gitu loh. Nah, sekarang Gus Wapi, tolong ya, fokus ke pertanyaan saya ini. Kenapa sih Al-Quran tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak disalib, dia tidak dibunuh? Lalu siapa dong yang disalibkan itu siapa? Coba ngomong dulu siapa? Pakai Al-Quran. Ketika kalau ada umat muslim yang sanggup menjelaskan menurut Al-Quran siapa yang disalibkan, saya lompat dari Monas. Masa Anda mengkoreksi sesuatu tapi Anda gak ngasih jawaban? Ngoreksi. Presiden pertama bukan Soekarno, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini apa-apaan? Terima kasih. Apa-apaan kayak begini? Silakan. Mengoreksi tapi nggak ngasih jawaban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah jatuh pada logical fallacy, teman-teman ya. Pengalaman pribadi lalu dikaitkan kepada sebuah penelitian yang telah benar. Itu namanya logical fallacy, Mas. Jadi beberapa pemikiran dalam berdiskusi, saya ajari ya cara berdiskusi. Anda kan tak pernah belajar filsafat kan ya? Termasuk logical fallacy, ya, pemikiran yang salah adalah ketika pengalaman pribadi Anda kaitkan dengan penelitian yang sudah benar. Dari tadi, Anda tidak pernah menyentuh penelitian dari Injil Basilides, dari beberapa ayat yang saya sampaikan, tidak ada. Hanya framingan. Ketika saya menanyakan data, Anda mengatakan, oh, data saya ini kan waktunya hanya 5 menit. Padahal, saya juga punya waktu 5 menit, tapi saya bisa menampilkan data. Kan begitu? Itu sebuah alasan. Kalau Anda menggunakan Matius tadi, justru menguatkan pendapat saya bahwa ternyata urusan penyalipan yang ada dalam kitab Anda itu semuanya rencana ahli-ahli Taurat, jedar. Itu ahli-ahli Taurat itu. Kalau Roma, contoh sampai tadi mengatakan, itu kan kepemerintahannya dipegang Romawi. Loh, tapi pemikiran untuk dibunuh itu dari Sanhedrin. Gimana sih? Romawi itu cuek. Isa mau ngaku Tuhan kek. Nah, Yesus mau ngaku anak Allah kek, cuek. Adakah ayat tentang Romawi yang menyangkal kemujizatannya? Adakah tentang Romawi yang ikut-ikut urusan ketika keagamaan Nabi Isa disampaikan? Tidak ada. Karena gak ada urusannya. Romawi gak ada urusannya. Semua yang merencanakan dan yang mengatakan untuk dibunuh adalah dari Sanhedrin, dari ahli-ahli Taurat, gitu loh. Lalu Anda mengaitkan di Indonesia, kan yang eksekusi kan polisi. Lah, yang eksekusi polisi tapi disuruh bosnya seumpama. Ya berarti pembunuhnya adalah bosnya yang utama. Polisi kena juga tapi hukumannya lebih ringan. Karena ada yang nyuruh gitu loh. Masa hukum seperti ini aja Anda tidak paham gitu loh. Berarti benarlah kata Quran bahwa ketika orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa memang rencana mereka. Nah, pertanyaan saya gak dijawab sama Mas Edis, guys. Saya heran. Coba berikan saya penjelasan bahwa Yudas itu diulangi 2 kali tentang tema pembunuhannya. Kita akan ketemu nanti bahwa yang terbunuh adalah Yudas, bukan Yesus. Coba Anda jelaskan dulu kepada saya, pakai Bible ya. Sama-sama pakai kitab suci ya. Ya. Kan Anda kan menuduh saya, oh katanya Yudas beginilah. Coba jelaskan, kenapa Yudas dinarasikan matinya itu berbeda? Di 2 kitab ini berbeda. Ada yang bilang digantung lah, ada yang bilang tercerai-berai lah, gitu. Kalau jawaban saya, sudah saya katakan. Contoh, sampean buka di dalam surah Al-Ma'idah misalnya. Tentang Yesus. Tentang Nabi Isa. Al-Ma'idah ayat ke-72. Wa qala al-Masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai bani Israel, ya, wahai bani Israel, Al-Ma'idah 72, sembahlah Allah saja. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang syirik kepadanya, maka Allah haramkan dia surga dan Allah halalkan dan Allah masukkan dia ke neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Isa berdakwah seperti itu, orang Yahudi menolak dia karena dia tidak bertitel Al-Masih, tidak terima dengan titel Al-Masihnya. Jelas ada ayatnya. Sehingga
Dalam Maryam ayat 36, Nabi Isa mengatakan, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Maryam 36. Nah, ketika berdakwah seperti ini, membaca Quran itu pakai asbabun nuzul, saudara. Bukan kayak Bible hanya terjemahan lalu Anda bisa menafsiri kemana-mana. Saya dikatakan ikut menurut inilah, menurut itu. Loh, menurut dari saya adalah sekelas profesor. Menurut dari saya adalah sekelas ulama. Anda dari tadi, semua pemikiran Anda asli murni dari diri Anda pribadi. Anda siapa? Profesor kah? Bukan. Pelajar kah? Bukan. Lulus STT kah? Enggak juga. Kalau STT Sekolah Tinggi Teologi, mungkin Mas Edis bukan. Sekolah Tinggi Trinitas, kan begitu. Entah kalau Mas Edisnya tidak percaya Trinitas. Coba jelaskan pertanyaan saya, kenapa Yudas dinarasikan matinya berbeda dalam dua kitab suci? Menjawab. Jawab ya. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Iya, jadi apa sih logical fallacy itu? Logical fallacy itu kan kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir itu ada macam-macam. Dibedakan menjadi macam-macam. Jadi jangan ngajarin saya soal yang begitu, Bu Suapi. Iya kan? Nah, salah satu logical fallacy itu adalah melakukan strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Menyerang lawan, padahal lawan itu tidak mengimani sesuatu yang Anda serang itu. Ya, ini lucu. Ibarat kita gini, ya kan? Ada pohon pisang nih, ada pohon pisang. Wah, ini Gus Wapi nih. Udah saya hajar dia kan, udah saya hajar Gus Wapi. Loh, itu pohon pisang, bukan Gus Wapinya. Nah, Anda melakukan serangan terhadap kekristenan tentang sesuatu yang tidak diimani kekristenan. Anda bilang bahwasanya kami orang Kristen tidak percaya bahwa penyaliban itu adalah rencana dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul. Kenapa Anda mengatakan kami tidak mengimani itu? Kami mengimani itu, bahwa penyaliban itu adalah rencana dari maksudnya penghukuman mati itu adalah rencana mereka. Nih, saya bacakan ayatnya, saya bacakan. Makanya kalau pakai data, dia kan maunya tuh baca-baca begini. Saya kan udah di kepala sebenarnya. Masalahnya Anda ini mau balik-balik lagi. Waktu kita nggak cukup. Nih, misalnya ya. Kita dari Yohanes ya. Yohanes 18. Saya bacakan. Saya bacakan di sini. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu." Lihat nih, pemerintahan kan yang menahan, yang memenjarakan orang itu pemerintah penjajah. Nih, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ke-19-nya. Ya, ke-19-nya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia. Prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar dan seterusnya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu dan seterusnya. Ini kalau Anda baca, waktunya nggak sempat ini. Kalau mau baca, ini panjang sekali. Makanya baca dulu, baru naik ke sini. Masalahnya Anda nggak baca dulu gitu loh. Intinya begini, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama Yahudi, menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati seseorang. Yang ada mereka nanti ditangkap sama pemerintah penjajah. Main hakim sendiri. Memang orang-orang Yahudi, orang-orang Pilatus dan orang-orang Romawi, mereka nggak peduli itu. Ya kan? Mau apa, urusan-urusan agama mereka nggak peduli itu. Ya kan? Nah, yang dikhawatirkan oleh oleh Pilatus dan mereka adalah pemberontakan. Itu loh. Karena terjadi kegaduhan ini, gaduh. Nah, makanya dituruti. Makanya Pilatus cuci tangan. Saya nggak punya ini ya atas orang ini. Tapi saya serahkan kepada kamu. Akhirnya disalibkan oleh
prajurit-prajurit Romawi. Nah, sekarang saya kembali ke kamu ini, Gus. Ya, saya kembali. Jangan kok lari ke Yudas, orang kita bahas Yesus kok gimana sih? Gini loh, Gus. Coba gini, coba. Quran bilang, ini ada kitab nih, ya kan? Ada omongan, bukan dari Israel, ya kan? Bukan dari tempat peristiwa kejadian waktu peristiwa itu terjadi. Jauh setelah itu, 700 tahun kemudian ngomong, Isa berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, sejak kapan Isa itu berbahasa Arab? Sembahlah Allah dan Tuhanku Tuhanmu. Sejak kapan Isa mempromosikan Tuhannya orang Quraisy? Gitu loh. Makanya saya bilang, sungguh malang kalian ini percaya kepada kitab yang datang 700 tahun setelah peristiwa. Gitu loh. Sama ngomong gini, Soekarno dulu berkata bahwa jadikanlah orang Arab itu pemimpin, katanya. Dari mana fitnah semua itu? Isi kitab Gus Wapi itu semuanya fitnah. Gitu loh. Makanya tolong tunjukkan kepada saya, menurut kitab Anda, siapa yang digantikan menyalibkan Isa? Gitu. Silakan, yuk. Silakan. Dari tadi nggak ada jawaban ini. Tunggu dulu ya, kena kamu sekarang. Yo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika saya mengatakan bahwa yang tersalib adalah Yudas, dan saya berkata kepada Edis, kenapa Yudas dinarasikan 2 kali cara pembunuhannya, dia tidak mau menjawab, saudara. Dia takut akan terkuak bahwa ternyata yang dibunuh adalah Yudas, bukan Yesus. Makanya dia ngeles kan tadi kan, nggak usah bahas Yudas. Loh, justru dari itu kita akan tahu siapa yang terbunuh. Ini ya, ini bukan kata saya, Mas Edis. Nanti sebelum saya jawab ya pertanyaan Anda ya. Bukan kata saya, kata Bible Anda sendiri. Kata para penafsir Anda sendiri, sekelas penafsir loh. Ya, penafsir ini ya. Ini ya. Jedor kamu sekarang ya. Ini bukan punya orang Islam ini ya. MHC, TSK, ini bukan punya Islam ini. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, bayangkan, sekelas penafsir, dia mengatakan barangkali. Berarti ragu mereka. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jediar. Ayo, kita akan nyampe di sini nanti. Ternyata Yudas mati disalibkan, saudara. Dan ini dibenarkan oleh LAI. Dibenarkan oleh LAI. Kita buka ya. Ini ya, ini namanya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ya, The Full Life Study Bible. Dan ini apakah disahkan oleh LAI? Ya iya dong, ini ya. Disahkan oleh siapa? Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Apa kata kitab ini? Coba kita lihat. Tentang penjelasan di sini ya, nih ya. Kematian Yudas, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, dan ternyata bagaimana tewasnya? Di sini dikatakan nih, itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan, diar. Nah, makanya saya tanya dulu nih sama Mas Edi sebelum saya mengklaim bahwa ternyata yang disalib adalah Yudas. Jelaskan kepada saya kenapa LAI sekarang membenarkan Yudas ternyata disalib. Bayangkan, dia kan orang Yahudi. Yudas itu orang Yahudi, saudara. Katanya ada hukum salib. Anda sudah membenarkan ada hukum salib tadi. Ternyata kematian Yudas adalah dengan cara disalibkan. Kalau Anda nanti menjawab pertanyaan saya tentang cara perbedaan pembunuhan atau kematian Yudas,
Maka di sana kita akan mulai mengeluarkan data bahwa ternyata kasus rencana penyalipan tak terjadi kepada Yesus, tapi terjadi kepada Yudas. Ayo, ternyata LAI mengatakan Yudas disalib, saudara. Disalib. Begitu loh. Makanya, satu, LAI disalib. Tadi di Injil Basilides, Simon ternyata. Simon dari Kirene. Berarti benerlah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu yakinan. Mereka sebenarnya gak yakin kalau mereka sedang membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini keren Mas Edis. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan secara tegas gak dibunuh, gak disalib, didukung oleh LAI, didukung oleh Injil Basilides. Wah, keren ini. Sedangkan Mas Edis dari tadi, data apa yang eksternal? Coba saya minta data eksternal kepada Mas Edis. Kan tidak ada. Hanya pemikiran pribadi, main framingan saja, kan seperti itu. Lah, kamu sudah tahu kalau di dalam Al-Quran, kisah ketegasan Al-Quran dalam kasus penyalipan hanya satu ayat. Tapi dengan satu ayat saja, semua kitab suci membenarkan. Bayangkan. Hanya menjelaskan sedikit saja Allah, semua kitab suci membenarkan. Bible Anda bertele-tele menjelaskan, ada nggak penjelasan Yesus bahwa dia akan mati di salib? Satu, pertanyaan. Dua, jelaskan kepada saya kematian Yudas. Ada nggak Yesus mengatakan dia akan mati tersalib? Ayatnya di mana? Ayo. Baik, saya akan jawab ya. Sayang sekali nggak disentuh sama dia. Ya, baik ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah menjadi sebuah fakta bahwa tidak ada umat muslim itu yang percaya kepada Al-Quran. Nggak ada. Sekali lagi, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang Islam yang percaya dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi apa? Apakah yang dijadikan oleh umat muslim sebagai petunjuk sekarang? Bukan Al-Quran. Yang dijadikan Al-Quran yang menjadikan umat muslim sebagai petunjuk adalah kitab karangan-karangan, tafsir-tafsir. Bahkan sekarang sudah percaya kepada Injil Basilides. Berat ini memang. Coba lagu Wafi. Al-Quran mau jadi apa sih sekarang? Fungsinya Al-Quran buat apa? Dari tadi saya nggak lihat Anda memfungsikan Al-Quran. Inilah jawaban Al-Quran. Bahwasanya penyebab Isa ingin disalibkan. Nggak ada. Penyebab Isa menurut Al-Quran nggak jelas ingin disalibkan apa. Ya kan? Siapa yang disalibkan menggantikan Isa juga tidak jelas. Lagian begini loh. Bagaimana mungkin ini orang hidup di Mekah, ya kan? Orang hidup di Madinah, bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, tidak punya Injil, tidak punya Taurat, terus ngomong-ngomongin tentang Injil dan Taurat. Ini sama kayak begini. Ada orang di pedalaman Afrika, itu orang-orang di pedalaman Afrika, datang ke masjid. Wahai umat Muslim, bahwa sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepadaku bahwasanya Muhammad itu begini dan begitu. Loh, Anda siapa? Orang Islam bukan, agamanya nggak jelas. Dari jauh Afrika sana. Terus kok ngomong-ngomongin Tuhan berfirman kepadaku, Tuhannya siapa? Nah, itu posisinya sama dengan Muhammad. Muhammad bukan Kristen, bukan Yahudi, tidak hidup di Israel, hidup di tengah-tengah orang Quraisy, pagan penyembah berhala di Mekah pada waktu itu. Terus ngomong-ngomongin tentang Isa ini juga siapa juga nggak jelas.
Gitu loh. Karena secara kaidah bahasa juga nggak ketemu. Aisyah. Siapa Aisyah? Gitu loh. Ketika ditanya, Aisyah hidup di mana? Kagak tahu. Jadi audiens Al-Quran tuh sebenarnya siapa sih? Gitu loh. Dan ingatlah ketika Aisyah berkata, yang disuruh mengingat siapa coba? Ini kan sama seperti ada orang di Afrika, ya, dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hindu, terus dibilang begini, ingatlah ketika Muhammad, loh, Muhammad, siapa Muhammad? Berarti dia harusnya orang Islam. Nggak mungkin orang bukan Islam disuruh berkata, siapa yang disuruh